Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, dan khususnya kepada pribadi saya karena baru saja mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di Kota Bekasi. Bagaimana kau merasa bangga? Jadi tanggal 28 Oktober itu kami organisasi Pemuda Demokrat Indonesia sedang ada acara di Bekasi. Kawan-kawan di Bekasi membuat acara konferensi cabang. Nah, saya diundang ke sana tanggal 31 untuk melakukan pelantikan terhadap pengurus yang baru dibentuk. Lalu hari Minggu karena ya firasat atau perasaan sudah tidak nyaman, ya saya memilih untuk pakai Grab. Nah, setibanya di kantor kami di Cipayung, Jakarta Timur, saya suruh ponakan salah satu staf di kantor sini, tapi gokar. Lalu mobilnya datang, mobil Sigra kalau nggak salah itu. Sekitar jam berapa ya? Siang, zuhur. Lalu kami menuju ke Bekasi, tujuannya ke Bekasi melewati tol. Awalnya lewat jalan biasa ya, lalu kemudian masuk ke tol Jatiasi. Nah, itu di tol itu mobilnya udah oleng-oleng sampai kita nyaris waktu mau exit tol ke Kota Bekasi itu sopirnya hampir bablas lah. Dia kaget, lalu harus mau exit tol, tapi dia sedikit bablas, hampir tabrak lagi itu pembatas tol itu. Lalu saya bilang, oh kenapa kok? Dia bilang, maaf Pak, berjalan. Jalan di dalam Kota Bekasi itu juga begitu exit tol masuk keluar, dia rada-rada kencang tapi setirnya oleng. Nah, di Kota Bekasi itu saya bilang sama dia, Mas, kamu ngantuk ya? Dia jawabnya sih, enggak, saya nggak ngantuk. Tapi sambil nyetir tangan yang kiri itu lagi begini-begini, joget apa gitu. Di depan itu ponakan staf saya itu di depan, saya duduk di jok tengah. Nah, sambil di jalan itu, di jalan Cipandawa ya. Nah, itu kebetulan jalannya kosong. Jadi saya sambil melihat, sambil balas-balas komunikasi sama orang, sambil saya lihat jalan. Tiba-tiba kaget lagi, sudah benturan keras. Puur! Sudah saya hilang ingatan di situ. Saya hilang ingatan. Merasa bangga akan dunia. Jadi sempat beberapa, ya sekitar 2-5 menit lah. Karena benturannya keras itu, akhirnya saya hilang ingatan. Saya sadar lagi, wah ini saya di mana ini? Kaget itu, darah udah bercucuran. Ini darah apa? Saya lihat, oh di mobil. Itu mobilnya udah nempel nih, udah hancur. Tabrakannya itu udah hancur. Ponakan di depan juga kena, dia juga sopir juga kena. Dan saya lihat banyak kendaraan sudah masyarakat sudah padat di luar itu. Dari dalam keadaan bingung, saya baru sadar bahwa oh ternyata saya di mobil. Sudah saya langsung paksa pintunya buka agak berat, sudah saya paksa dorong. Lalu saya lari keluar. Lari keluar itu sampai darah bercucuran itu. Bercucuran. Kemudian saya duduk pinggir. Mobilnya banyak masyarakat yang datang dan menonton, ada juga yang menolong. Akhirnya sekitar setengah jam, 1 jam lah, baru saya sadar, tidak sadar penuh, tapi karena darah terus mengalir sampai ke baju, celana. Saya baru ingat bahwa saya mau ke acara organisasi, jadi karena di situ akhirnya saya hubungi teman. Karena kalau lagi ngumpul di
istilahnya di aula. Jadi kalau kasih tahu semua rame bisa masa yang ngamuk di sini. Dari sudah saya langsung kasih tahu salah satu kawan di sana yang saya pikir dia tenang dan bijak juga bisa menangani hal kayak gini. Akhirnya dia datang dengan mobilnya. Datang dengan mobilnya, lalu kita bicara kembali. Saya bicara sama sopirnya, suruh pertanggungjawaban dari Gokar ini. Alasan kenapa dia bisa menabrak itu, dan padahal itu jalurnya kosong. Tapi memang dia kencang betul itu. Kata dia sih bannya oleng, terus ditanya lagi katanya setirnya oleng. Akhirnya saya minta untuk karena dia agak bingung. Nah, posisi kecelakaan dia itu di belakangnya ada mobil yang tabrak dia juga. Karena kaget, mobil yang di belakang juga lagi nuntut ke dia. Saya juga sama. Mobil yang tabrak itu mobil telur. Telur-telurnya hancur juga. Jadi belakangnya dia hancur, depannya hancur paling parah, di belakangnya penyot karena ditabrak rem mendadak itu. Nah, setelah kawan datang sudah kita ambil STNK-nya, BPKP segala macam, kita pergi ke acara yang sedang kita jalani di Gembong Menteng, desa kelurahan Gembong Menteng kalau nggak salah itu. Hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Dia di tol itu memang sudah oleng dia. Nyaris mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke kanan. Ibarat kita ini kan kadang-kadang aktivitas padat, dan salah satu cara kita mau istirahat itu ya menggunakan kendaraan online. Akhirnya nggak bisa istirahat lah, meskipun hanya 5-10 menit. Karena memang dia oleng sangat kencang sampai ke sana. Jadi setelah kecelakaan itu baru dia ngaku tadi yang seperti saya sampaikan di awal itu. Jadi ditanya ulang-ulang, dia telepon bosnya yang punya Gokar itu. Mau kasih saya ngomong, saya bilang saya nggak tahu siapa orang di belakang telepon itu. Kalau dia mau niat selesaikan, dia datang ke sini. Karena banyak hal yang dia harus lakukan tanggung jawab. Ya, terus mau ditawari ke rumah sakit, dikasih duit lah 150. Bukan soal itu. Ini hampir saja kamu harus menghilangkan nyawa orang di jalan raya. Untung tidak ada orang, dan kita sendiri juga, ya kalau saya bilang pertolongan Allah lah. Kalau enggak kan banyak hal yang bisa terjadi dengan kecelakaan-kecelakaan yang kayak begitu. Dan itu termasuk kecelakaan berat itu. Karena benturannya, kalau dilihat dari kapnya pecah sampai akinya kelihatan itu kan. Jadi itulah yang alasan dia. Jadi sampai dengan sekarang, teman-teman di Bekasi sedang menangani. Saya minta tolong mereka untuk tangani kasus ini dulu sebelum saya ngambil tindakan, kira-kira itu. Bagaimanakah bila saatnya? Sopir ini sendiri, dia alasan dia itu kalau saya akan bilang sama dia, kamu sudah tahu kendaraannya nggak sehat, kenapa kamu bawa kendaraannya? Nah, dia sampaikan bahwa saya sudah sampaikan bahwa kendaraan ini tidak baik sama pimpinan Gokarnya itu. Tapi kata pimpinannya nggak apa-apa, bawa aja. Lalu saya bilang, ya kamu harus turunkan kita di tengah jalan atau gimana lah. Nggak apa-apa kan kamu ngomong kalau karena kendaraan ini kamu turunkan kita di tengah jalan daripada kita celaka. Untung Allah masih menolong kita dalam peristiwa. Lalu setelah itu, ya dia telepon tadi ke pimpinan aja, saya nggak mau urus. Dan saya pikir ini dia harus bertanggung jawab untuk dia pihak perusahaan ya, karena kecelakaan di jalan raya itu bukan hanya mencelakai diri kita, kendaraan kita, tapi juga pasti dia berdampak ke kendaraan lain dan bisa merenggut nyawa orang, kendaraan lain yang rusak. Dan ini harus ada pelajaran, apalagi mereka kendaraan online itu. Iya, jadi setelah saya terdiam hampir 1 jam lah. Terus berpikir, dalam ingatan itu kan pikir keluarga. Wah, ini kalau keluarga tahu gimana kan.
Jadi saya memang nggak kasih tahu ke keluarga, karena ada amanah tanggung jawab organisasi yang harus saya jalankan. Jadi, sebagai ketua umum organisasi Pemuda Demokrat Indonesia, harus datang. Tujuan saya datang untuk melantik ketua terpilih. Dan pikiran saya ya masih, meskipun sudah berdarah-darah, tapi masih, istilah kasarnya masih bernyawa. Jadi bisa, kita harus tunaikan tugas dan tanggung jawab organisasi. Nah itulah akhirnya saya dibawa oleh salah satu kawan kami ke tempat acara. Sampai tempat acara baru teman-teman pada tahu bahwa, wih Bung, kenapa? Karena saya datang sampai berdarah. Ini kalau plakban ini kan setelah sudah diobati. Ini juga masih bengkak, kaki juga bengkak ya. Pergelangan ini juga ada benturan. Jadi sampai di situ teman-teman melihat, akhirnya saya ngomong bahwa saya kecelakaan. Nah, mereka sempat ngamuk mau kembali ke sana. Akhirnya mereka jadwalnya harus masih menunggu mungkin sore atau malam, tapi karena saya dalam keadaan begitu, akhirnya teman-teman mempercepat pelantikan pengurus yang terpilih. Lalu saya diobati oleh teman-teman, dikasih betadin segala macam lah, pertulangan. Setelah itu acara kita jalankan. Sempat salah satu teman juga minta untuk, sudah nanti ketum gak usah melantik, nanti sekjen aja, karena dia pikir saya nggak bisa berdiri, karena memang saya masih dalam keadaan sempoyongan itu. Jadi susunan acara sebentar jalan untuk melantik, nanti sekjen yang melantik, terus mungkin saya dalam keadaan duduk aja memberikan sambutan. Tapi karena saya pikir ini tugas saya sebagai ketua umum yang harus melantik, dan saya harus tuntaskan ini, dan saya sampaikan ke beliau, ke Bung, kalau nggak apa-apa nanti saya turun melantik, nggak apa-apa. Nah, sudah akhirnya saya proses di pelantikan, saya lantik pengurus DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi dalam keadaan masih darah-darah juga. Ini yang dibilang mungkin perjuangan yang berdarah-darah ini. Jadi setelah selesai, saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada bumbung berapa orang, mereka melarikan saya dengan staf ponakan saya duluan, dan saya dilarikan ke rumah sakit Elizabeth Kota Bekasi. Setelah itu pengobatan di sana sambil Bila waktu telah memanggil teman sejati. Memang saya pilih untuk melakukan pelantikan organisasi lebih dulu sebelum ke rumah sakit. Sebab kalau saya duluan ke rumah sakit, pasti acara pelantikan itu batal, karena saya pasti dijahit dan dianjurkan untuk segera pulang, bahkan mungkin bisa nginap karena dalam keadaan itu. Tapi alhamdulillah lah, setelah prosesi tadi, saya dibawa ke rumah sakit, lalu diperiksa, check up semua lengkap sama dokter. Ditanya mau dijahit atau diplaster. Saya pikir juga karena jahit juga mungkin nanti waktu lagi pengobatan penyembuhannya ya. Kita diplakban di sini pakai plaster nempel apa itulah. Lalu dikasih obat dan segala macam sudah. Kemudian dibawa pulang. Saya dengan ponakan staf itu, dia juga luka ringan juga, luka lebam. Akhirnya dari situ kami balik ke Jakarta, dan kasus tadi karena STNK BPKP kendaraannya kita ambil sebagai jaminan untuk agar orangnya datang, pihak Gokarnya datang bertemu untuk bisa bertanggung jawab. Cuma sampai pulang ya saya titip kepada teman-teman di Bekasi untuk mengatur atau menyelesaikan kasus ini, karena ini persoalan-persoalan begini yang sering terjadi. Kita berterima kasih terhadap jasa kendaraan online, tapi keselamatan penumpang juga harus dijaga, karena itu di atas segala-galanya. Untuk pertanggungjawaban dari pihak Gokar ini sampai dengan malam, sampai dengan hari kedua ini ya, itu belum ada kejelasan, karena memang juga karena agak mencurigakan juga apakah ini joki atau memang sopirnya. Jadi
pertanggungjawabannya banyak yang kami minta karena apa namanya, ini kendaraan umum, dia bisa menjadi aspek jera lah bagi pihak maskapai jasa-jasa armada online ini. Ke depan jangan sampai peristiwa ini terjadi karena ini bisa mencelakai banyak orang dan ini sangat tidak bagus untuk pelayanan publik. Saya sendiri harus dianjurkan dokter untuk beristirahat 1 minggu. Artinya pekerjaan saya yang harusnya 1 minggu diselesaikan, yang kalau kita hitung materinya juga cukup lumayan dalam 1 minggu. Yang kedua, yang utama tadi itu, akhirnya ke agenda organisasi yang harusnya saya ikuti dari siang sampai dengan malam, dengan sejumlah acara yang sudah disusun rapi dan baik, ternyata saya harus tinggalkan. Dan ini acara yang disiapkan 6 bulan yang lalu. Ini semua berantakan habis ini. Faktor kerugian itu. Belum lagi secara pribadi punya urusan bisnis di mana-mana yang terganggu ini kan. Nah itu, jadi ya saya minta pertanggungjawaban dari pihak Golkar lah untuk hal-hal yang kayak begini agar ke depan tidak terjadi. Dan saya masih menunggu teman-teman di Bekasi untuk memproses. Jika tidak mendapat titik temu, saya akan bertemu dengan pihak-pihak perusahaan itu untuk minta pertanggungjawaban mereka. Sejati tinggallah sepi. Ya, hikmah yang bisa saya pribadi peroleh dan bisa kita ambil ya, lingkungan kerja saya, keluarga terutama anak-anak. Hikmah pertama adalah musibah itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa menghindar dengan cara apapun. Caranya saja mungkin berbeda. Kita bisa berbeda, tapi musibah itu sesuatu yang tidak diminta. Itu memang. Yang kedua adalah meskipun itu takdir atau sesuatu yang datangnya dari Allah, dari Tuhan, tapi sebagai manusia kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu harus menjaga keselamatan, menjaga kenyamanan, apalagi terutama pihak Golkar ini, dia harus mengutamakan itu sebagai sebuah armada jasa umum kendaraan. Yang ketiga, buat keluarga, buat lingkungan, meskipun kita dalam keadaan seperti itu, kita harus tetap bertanggung jawab terhadap organisasi yang kita pimpin. Karena perjuangan-perjuangan, apalagi kalau dalam suasana Sumpah Pemuda ya, perjuangan pendahulu kita tentu jauh lebih berat dari apa yang kita alami dengan kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Sehingga itu jangan menyuluh pikiran, keinginan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik dari lingkungan, kerja, dan lain sebagainya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, keluarga kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita di mana saja kita berada, lingkungan kerja kita, anak-anak kita senantiasa mendapat bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijauhkan dari segala macam musibah, dan kita sehat selalu dalam menjalankan aktivitas. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah